Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, ini sesi lanjutan kuliah kita dalam mata kuliah perencanaan pembangunan. Kali ini kita akan bicara tentang teori perencanaan. Nah, pada sesi ini saya awali dengan sebuah pertanyaan sederhana. Mengapa harus ada rencana? Benarkah bahwa rencana itu betul-betul hanya sebuah ide semata yang tidak mempunyai aras pada realitas atau kenyataan, ataukah seperti apa? Kadang ada orang mengatakan bahwa ini rencana saja, tidak ada praktik, dan seterusnya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Jadi outline materi kita pada kesempatan kali ini itu adalah membahas apa itu teori sebenarnya. Apakah benar bahwa teori itu sekadar ide tanpa ada praktiknya? Kemudian bagaimana sebenarnya sejarah perencanaan, kapan mulainya? Nah, kemudian tradisi utama dalam perencanaan. Di sini kita banyak mengulas pandangan-pandangan dari John Friedman yang disebut sebagai bapak perencanaan ya, khususnya perencanaan kota. Kemudian bagaimana perkembangan teori perencanaan dalam 2 abad itu juga disadur dari bukunya John Friedman. Dan bagaimana perencanaan di Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini slide di atas ini saya ulang dari pembahasan kita pekan lalu, bahwa perencanaan itu pada hakikatnya adalah aplikasi pengetahuan ke dalam tindakan untuk mewujudkan visi bersama. Jadi ada 3 yang di-highlight, yaitu pengetahuan, tindakan, dan visi. Nah, dengan memahami ini sebenarnya kita bisa tahu bahwa apapun tindakannya harus berbasis kepada pengetahuan. Nah, pengetahuan ini bisa banyak. Pengetahuan di bidang apa saja. Di bidang sosial kah, atau di bidang sains, atau berdasarkan rumpun ilmunya, ekonomi, sosiologi, teknik, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mewujudkan visi. Nah, di sini pada minggu lalu kita bahas tentang visi pada level mikro yang menjadi tugas Anda, dan pada level makro itu pada level wilayah, daerah, nasional, ataupun sampai kepada lembaga internasional. Oke, dari ada banyak definisi ahli tentang teori. Satu yang bagus menurut hemat saya adalah definisi dari Kerlinger. A theory is a set of intellect construct, definition, and proposition, and so on. Atau diterjemahkan secara bebas di sini bahwa teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi, proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan memprediksi fenomena. Jadi kalau misalnya dikatakan tadi teori hanya sekedar ide, tidak mempunyai fakta realitas, tidak sebenarnya benar, bahkan keliru. Karena buktinya teori itu harus bisa menyajikan pandangan-pandangan sistematis. Jadi fenomena-fenomena yang berulang, yang kemudian orang gabung-gabungkan antar variabel yang saling mempengaruhinya, terus bersifat konsisten berlaku pada beberapa banyak tempat, itu yang akan dikembangkan menjadi sebuah teori. Jadi di sini kalau kita jelaskan satu persatu ini panjang ya. Ada istilah konstruk atau konsep, definisi itu batasan, proposisi, dan seterusnya. Hubungan antar variabel dan bagaimana memprediksi fenomena. Jadi teori itu sekali lagi bukan sebuah kitab suci yang tidak bisa kita bantah. Ya, teori itu bersifat dinamis. Jadi memposisikan teori sebagai suatu produk ilmiah terhadap pengetahuan dan terjadi dialektika bantah-membantah itu biasa saja sebenarnya. Jadi tidak perlu mati-matian membela sebuah teori. Kalau memang sudah tidak sesuai dengan fenomena atau tidak bisa menjelaskan fenomena-fenomena, maka kita akan mencari teori-teori yang baru. Nah, demikian juga di dalam perencanaan yang akan kita bicarakan ini. Dia akan berkembang terus sesuai dengan fenomena-fenomena yang dihadapinya. Sesuai dengan realitas yang ada pada
kehidupan kita. Nah, kalau kita perhatikan di sini, sekilas sejarah maaf ya ini salah ya, perencanaan. Jadi bisa saja perencanaan ini sejak manusia ada. Kalau misalnya kita baca referensi dalam kitab suci ya, bagaimana rencana perselisihan Kabil dan Habil ya, di mana rencana si Kabil untuk membunuh saudaranya itu sudah ada tahapan-tahapannya dan seterusnya. Tapi di buku-buku umum bisa dilihat bahwa pada awalnya perencanaan itu sebagai ide saja sudah berkembang sejak era Yunani. Ini teman-teman bisa baca di sini ya. Terus berkembang menjadi perencanaan modern, terus masuk di awal abad ke-20 sampai kepada akhir abad 20 sekarang ini. Ini kita memasuki abad milenium baru. Nah, kalau diperhatikan ada banyak tokoh sebenarnya dalam sejarah perencanaan ya yang diadopsi masuk ke dalam organisasi ataupun diadopsi masuk ke sistem ketatanegaraan suatu negara. Nah, ada banyak, kalau Friedman itu kita sebutkan tadi sebagai pakar dalam urban planning. Nah, di sini sampai kepada bagaimana pengaruh-pengaruh Karl Marx ya pada awal abad ke-19 yang sebagai anti kapitalis ya dalam sistem perencanaan. Terus berkembang pada tahun 70-an ada teori secara prosedural dan substantif. Nah, ada yang menganggap bahwa yang utama dalam perencanaan itu prosedurnya dulu, baru substantifnya. Ada yang menganggap bahwa substantifnya dulu, baru proseduralnya. Tapi ada juga yang memadukannya. Kalau bisa kedua-duanya, kenapa tidak? Proseduralnya kena dan substansinya juga kita bisa dapat. Nah, di sini kalau sampai kepada saat ini, sampai kepada radical planning. Jadi perencanaan secara radikal. Inilah yang akan kita bicarakan pada tahap-tahap selanjutnya. Oke, kalau kita perhatikan di dalam tradisi utama teori perencanaan, khususnya yang dikemukakan oleh John Friedman, kita bisa melihat bahwa ada 4 tradisi utama dalam teori perencanaan, yaitu perencanaan sebagai policy analysis, social learning, social reform, sampai social mobilization. Kalau diperhatikan arah panah ini semakin ke sini memposisikan sains itu seperti netral, sedangkan ke sini berkaitan dengan social activism. Hal yang lain juga ada yang mengkelompokkan policy analysis ini dan social reform itu sebagai social guidance, sebagai arahan sosial. Sedangkan social learning dan social mobilization itu sebagai social transformation. Jadi bukan social change, tapi social transformation. Itu sebenarnya berbeda. Perubahan itu biasa sekadar perubahan bentuk saja, tapi kalau transformasi, selain perubahan bentuk juga ada perubahan kualitas. Oke, mari kita cek satu persatu apa ciri-ciri dari keempat tradisi utama dalam perencanaan. Yang pertama adalah policy as planning as a policy analysis. Jadi perencanaan sebagai analisis kebijakan. Kalau diperhatikan di sini berbagai ciri-cirinya, basisnya, permasalahannya, sampai kepada bagaimana masyarakat diposisikan. Yang pertama, basis analisisnya adalah ilmiah. Ilmiah itu kita pahami sebagai cara untuk melihat fenomena ataupun cara untuk mengidentifikasi kemungkinan terbaik apa yang bisa kita lakukan. Jadi ilmiah itu biasa didefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat empiris, ya, empiris,
dan rasional. Jadi dia bisa diinrai dan bisa diverifikasi dengan akal. Yang kedua, kalau dilihat permasalahan pembangunan itu fokus dan dilegasikan pada unit organisasi. Jadi di sini bisa dilihat sebagai sesuatu yang bersifat hierarkis ya, hierarkis dari atas ke bawah. Nah, makanya prosesnya juga bersifat sentralistik dan top down. Nah, sehingga pengendaliannya itu meskipun agak moderat tapi sangat ketat. Nah, teknik yang digunakan itu sesuai dengan basis analisisnya. Karena basis analisis ilmiah, maka yang digunakan juga teknik-teknik ilmiah yang banyak dipelajari di kampus-kampus kita. Nah, ini kalau diperhatikan kebanyakan mengadopsi dari teori-teori matematika atau pendekatan ekonomi yang bersifat neoklasik. Misalnya game teori, teori permainan, analisis keputusan statistik, sampai kepada linear programming yang banyak dilakukan untuk pemodelan melihat optimisasi, dan teori pilihan publik yang banyak dipelajari di ekonomi politik. Jadi teknik-tekniknya adalah bertumpu kepada basis analisisnya. Nah, di sini kalau dilihat juga perencanaan itu sebagai pengontrol atau teknokrat yang menganalisa kebijakan. Jadi ada kebijakan A, B, C, kemudian dianalisa, ada masalah dianalisa, kemudian dari analisa itulah yang digunakan untuk merekomendasikan suatu kebijakan. Nah, di sini masyarakat diposisikan sebagai objek dari rekayasa pemerintah. Jadi di sini pemerintah biasanya menyewa ataupun misalnya bekerja sama dengan think tank, apakah think tank ada di kampus atau think tank yang dibuat. Kalau misalnya di Indonesia misalnya Bappenas ya, kalau di nasional, kalau di daerah misalnya Bapeda. Nah, itu biasanya berkolaborasi dengan program tinggi. Jadi misalnya ini lembaga think tank ya, think tank, terus kolaborasi dengan lembaga pemerintahan atau institusi pemerintahan. Tuh, inilah yang kemudian menganalisa permasalahan masyarakat. Jadi ada jarak sebenarnya antara apa yang dilihat dan apa dan siapa yang menganalisanya. Itu dari sisi analisis kebijakan. Jadi menggunakan tools-tools yang sangat saintifik. Yang kedua adalah yang masuk dalam social guidance adalah social reform atau reformasi sosial. Ini juga kalau diperhatikan ciri-cirinya masih sangat bersifat sentralistik dan top down dengan pengendalian yang ketat. Bedanya dengan tadi pengendaliannya relatif moderat meskipun masih sangat bersifat hierarkis. Nah, disinilah pentingnya lembaga perencanaan. Jadi ada lembaga perencana. Jadi misalnya kalau di kita di Indonesia itu dari Bappenas ya, Bappenas di nasional sampai kepada Bapeda di kabupaten kota. Ini bersifat hierarkis, teman-teman, berhierarkis. Karena dia bersifat hierarkis dan sangat sentralistik, Anda bisa bayangkan di era-era Orde Baru, di mana Bappenas ini, ya, BPN ini, dia yang berfungsi untuk sebagai planning, dan dia juga berfungsi sebagai pengendali keuangan. Jadi dia tahu apa yang dia rencanakan dan apa yang akan dia biayai. Nah, sekarang itu sejak reformasi dipisah. Bappenas menangani perencanaannya, penganggarannya ditangani oleh Kementerian Keuangan. Jadi dulu di era Orde Baru Bappenas itu sangat luar biasa dalam mengarahkan perencanaan. Jadi dia arahan-arahan sosialnya. Nah, dari teknik analisa, dari cara melihat permasalahan juga mirip-mirip dengan yang pertama tadi. Dilihat secara rasional. Cuman ini agak lebih maju sedikit lah. Misalnya
didekati dengan rasional dan juga komprehensif. Komprehensif yang dimaksud di sini itu adalah dilihat dari sisi sektornya dan dari sisi wilayah. Misalnya kalau kita bagi di sini saja dalam 3 sektor, misalnya sektor primer, ya, sektor primer, sektor sekunder atau industri, ya, dan sektor jasa. Ini kalau dipecah menjadi 17 sektor, 17 lapangan usaha. 17 lapangan usaha ini dipecah lagi menjadi sub sektor dan seterusnya sampai kepada komoditi. Nah, kemudian dari sisi wilayah, wilayah kota, pesisir, pegunungan, dimana kalau bicara wilayah itu terkait dengan karakteristik daerah, dan setiap wilayah pasti beda-beda struktur wilayahnya dan struktur masyarakatnya. Nah, ini permasalahan tersendiri. Benarkah di dalam perencanaan sebagai reformasi sosial itu memposisikan betul-betul permasalahan itu secara demikian rasional dan komprehensif? Nah, tapi yang namanya juga perencanaan pasti ada bias. Tidak mungkin misalnya Bappenas itu bisa mengcover seluruh kepentingan orang. Pasti ada skala prioritas, ya. Oke. Teknik analisisnya ini semua juga sangat bersifat matematis, location question juga, di investasi sendiri itu namanya ICOR, Incremental Capital Output Ratio. Ini dipelajari pada mata kuliah teknik perencanaan, ada sendiri tools-nya ini. Jadi kalau kita lihat yang banyak dipelajari di ekonomi pembangunan khususnya itu adalah 2 hal ini, bersifat arahan sosial, di mana memposisikan planning sebagai reformasi sosial dan planning sebagai analisa kebijakan. Nah, sama dengan yang pertama tadi, masih perencanaan sebagai teknokrat, dan perubahan sosial itu dipengaruhi oleh tradisi pemikiran positivisme. Ya, itu makanya masalah, bagaimana cara melihat masalah, bagaimana teknik yang dikembangkan dan prosesnya itu cenderung bersifat seperti metode-metode sains, ya. Ada pengontrol dan ada yang dikontrol. Makanya masyarakat masih diposisikan sebagai objek. Oke, itu yang masuk dalam social guidance. Terus yang masuk dalam social transformation itu ada social learning dan social mobilization. Nah, social learning itu lebih maju lagi sebenarnya, ini ada tahapan-tahapan perkembangannya. Itu fokus kepada pengetahuan dan pengalaman, ya. Jadi bukan saja pengetahuan yang bersifat ilmiah, bisa saja ada pengalaman spiritualitas yang bisa dijadikan sebagai input dalam melakukan perencanaan. Nah, ini sangat berbeda dengan model yang tadi, yang sangat hierarkis. Di sini prosesnya sangat dialogis dengan hierarkis. Nah, menurut hemat saya di sini adalah problemnya. Karena di dalam sistem perencanaan kita yang sangat hierarkis, itu tiba-tiba ada model baru di mana pendekatannya sangat dialogis dengan hierarkis. Ya, ada bias, mungkin saja ada bias. Tetapi memadukan antara lembaga yang hierarkis dengan proses yang non-hierarkis itu membutuhkan upaya yang maksimal, upaya optimal untuk memadukan tersebut. Nah, kalau kita perhatikan juga permasalahannya itu bukan pada yang membuat perencanaan yang melihatnya, tapi bagaimana agar masyarakat bisa mengukurkan sendiri masalah yang dihadapinya, apa yang dia butuhkan. Nah, karena basisnya adalah pengetahuan dan pengalaman, di sini kalau kita perhatikan dalam model dalam perencanaan sebagai pembelajaran sosial, masyarakat itu diposisikan sebagai subjek. Jadi bagaimana tadi yang diposisikan sebagai objek ini berubah menjadi subjek. Meskipun ini kelihatannya mudah diungkapkan, tapi pada level penerapan itu sangat sulit.
Tetapi itu akan terus diupayakan dengan semakin berkembangnya teknologi dan pengetahuan yang semakin merata. Oke, teknik-tekniknya, teknik-teknik peningkatan kapasitas, ya mungkin lewat pelatihan-pelatihan, training and development, begitu juga dengan pengorganisasian, ya. Nah, di sini perencana bukan lagi sebagai teknokratik yang mengontrol apa yang akan direncanakan, tetapi dia sebagai pendidik, pendamping, dan juga sebagai fasilitator komunitas. Nah, kalau kita perhatikan, Bappenas juga mengadopsi ini dengan menjadi fasilitator dalam penyusunan RPJMD misalnya, penyusunan RKP, penyusunan misalnya Renstra, OPD. Itu biasanya ada pendampingan-pendampingan yang bisa saja dan bahkan sering berkolaborasi dengan perguruan tinggi ataupun lembaga think tank yang ada. Nah, yang terakhir itu adalah social mobilization. Jadi, social transformation yang terakhir itulah social mobilization. Ini sangat radikal, ya. Kalau kita perhatikan basisnya juga, dari basis, prinsip, teknik, semuanya ini kuncinya berbeda. Kalau dari yang pertama tadi, perencana itu sebagai teknokrat, terus sebagai pendidik atau fasilitator, di sini sebagai agen, ya. Ya bisa saja di sini sebagai apa ya? Mungkin provokator lah ya, provokator. Jadi dalam mobilisasi sosial itu untuk melakukan perubahan-perubahan, ya memang kita butuh provokator lah. Jadi provokator jangan dimaknai sesuatu yang selamanya buruk. Bisa saja ini kita butuh provokator. Kita butuh provokator untuk mengupgrade pengetahuan kita, ya. Oke. Basisnya di sini kalau kita perhatikan sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi basis seperti pengetahuan kritis dan ideologis. Ini kalau kita sudah bicara ideologis, ini sudah bicara sampai tindakan yang sangat radikal, ya. Saya teringat tentang pandangan tentang ideologis ini. Kalau misalnya Karl Marx itu melihat kesadaran ideologi sebagai kesadaran palsu, ya. Jadi dia memandang ideologi sebagai sesuatu yang negatif. Itu menurut Marx. Jadi ideologi itu sesuatu yang mengontrol satu pihak kepada pihak yang lain. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Murtadha Mutahari yang memandang ideologi sesuatu yang positif. Jadi menurut Mutahari, kesadaran ideologis itu bisa menggerakkan orang. Dan kalau orang sudah memiliki kesadaran ideologis, dia akan melakukan apa saja terhadap keyakinan yang dia cintai. Jadi kesadaran ideologis itu salah satu kesadaran yang tinggi di bawah kesadaran kenabian. Itu menurut Mutahari. Sedangkan bagi Karl Marx ya itu sebagai dilihat dari sisi negatif sebagai kesadaran palsu. Nah, karena basisnya berbeda, cara memandang masalah juga beda. Jadi disinilah pentingnya cara pandang, ya. Nah, di sini dia melihat permasalahan secara radikal. Nah, bagaimana upaya untuk emansipasi kemanusiaan terhadap penindasan sosial. Ini bahasanya juga sangat tidak disukai banyak orang, penindasan sosial. Jadi kenyataannya ada, tapi itu kan jarang terungkap ke publik. Karena kenapa? Proses perencanaan sebelumnya itu yang sangat bersifat tidak partisipatif. Jadi ini bisa dikatakan pendekatannya sudah mulai sangat terbuka, proses-prosesnya sudah bersifat memosisikan masyarakat sebagai subjek. Makanya prosesnya di sini adalah fasilitasi masyarakat untuk gerakan sosial. Ini mungkin biasanya paling jarang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, meskipun ada yang melakukannya melalui misalnya advokasi, ya. Nah, bagaimana ketika pemerintah mengadopsi ini? Ya, seperti mungkin dia membentuk
pamong-pamong di desa ya, atau apa namanya, yang pendamping-pendamping desa ya, pendamping-pendamping desa, penyuluh-penyuluh kesehatan, penyuluh-penyuluh pertanian. Itu adalah upaya-upaya mengadopsi pola-pola perencanaan yang berupaya untuk memfasilitasi masyarakat untuk mengetahui betul-betul apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi keempat pola ini dicoba untuk diadopsi oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang bersifat hierarkis. Disitulah ada semacam reduksi tentunya, di mana dalam proses-proses mobilisasi sosial ini dibutuhkan perubahan yang radikal, sementara di dalam pendekatan yang sangat hierarkis itu biasanya bersifat gradual, tahap demi tahap. Nah, disitulah sisi pentingnya bagaimana memanajemen perencanaan. Jadi manajemen perencanaan itu terkait dengan bagaimana mengkombinasikan antara social guidance dengan social transformation. Jadi kapan menggunakan pendekatan yang analisis kebijakan, kapan sebagai reformasi sosial, kapan sebagai social learning, dan kapan sebagai social mobilization. Disitulah dibutuhkan kebijaksanaan, kearifan yang bertumpu kepada masalah-masalah yang kita lihat. Bagaimana mensinergikan social guidance tadi dengan social transformation. Oke, ini penjelasan tambahan dari apa yang kita jelaskan sebelumnya. Perkembangan teori perencanaan yang analisa kebijakan dengan pembelajaran sosial bisa dilihat dari ilmu-ilmu yang digunakan, ya. Ilmu-ilmu yang digunakan saya bilang tadi kebanyakan menggunakan ekonomi neoklasik, ya. Teori pilihan publik, ini mungkin banyak dipelajari di ilmu politik atau administrasi, dan seterusnya. Di sini pasti akan banyak bicara tentang model, ya. Akan ada banyak model-model di sini. Model-model yang sangat bersifat saintifik dan menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbau ekonomi neoklasik yang banyak mengadopsi misalnya statistik, fisika, dan matematika. Nah, ini perkembangan teori perencanaan selama 2 abad yang ditulis oleh Friedman. Nah, muaranya itu adalah pengetahuan teknis dalam perencanaan. Jadi ada siklus yang panjang di mana ilmu-ilmu itu digabungkan dalam suatu perencanaan. Pada level reformasi sosial atau perubahan sosial itu banyak menggunakan ilmu-ilmu seperti ini dari sosiologi, sejarah, dan lain sebagainya yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh anti kapitalisme. Kalau misalnya yang sebelumnya itu banyak yang pro kapitalisme, di sini banyak yang anti kapitalisme. Di sini misalnya ekonomi institusional atau ekonomi kelembagaan itu menggabungkan banyak bidang ilmu, sosiologi, hukum, politik, dan ekonomi itu sendiri. Mengarahkan tindak masyarakat untuk bisa berubah secara radikal itu banyak sekali di sini. Ada anarkisme, ya, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa anarkisme itu bukan kebrutalan sebagaimana yang orang banyak pahami, bahwa anarkis itu salah satu pendekatan dalam perencanaan juga, meskipun adalah pandangan politik yang sangat radikal, yang cenderung anti negara, anti pemerintahan, yang secara dinamis melakukan kritik secara terus-menerus terhadap praktik-praktik kekuasaan yang berlangsung di suatu negara. Anarkis itu bukan kebrutalan seperti yang banyak dilakukan oleh ormas-ormas, tapi anarkis itu adalah sebuah sikap politik yang sangat radikal memandang kekuasaan. Oke, kalau diringkas lagi, kurang lebih ini proses perkembangannya. Meskipun kita sudah di tahap perencanaan pembangunan yang sangat partisipatif, bukan berarti bahwa model-model yang sentralis itu tidak ada. Dan menurut saya disitulah tantangannya, di mana lembaga yang hierarkis itu harus mengadopsi prinsip-prinsip atau mekanisme perencanaan yang
sesungguhnya dan hierarkis. Di situlah dibutuhkan kreativitas dan pengetahuan-pengetahuan yang banyak dan mendalam. Nah, sedangkan dari sisi perencanaan fisik, infrastruktur misalnya yang banyak dipelajari misalnya teknik, ini model-modelnya. Nah, kita di ekonomi pembangunan banyak membincang pada tahap ini. Oke, ini hanya sekilas saja saya kutip dari publikasi orang bagaimana praktik perencanaan di Indonesia, ya. Mulai dari latar belakang masyarakatnya, kemudian paradigma yang dianut, sampai dengan produk atau lingkup dan substansi yang dihasilkannya. Ini berkembang terus dan sekali lagi tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh si Friedman. Ya, kalau dulu namanya GBHN, ada Repelita, GBHN, sekarang ya berubah menjadi RPJPN dan Repelita itu menjadi RPJMN. Jadi selain berganti nama juga berganti substansi barangkali. Semoga begitu ya. Dan kalau kita lihat juga paradigmanya juga berubah, berkembang terus. Tetapi kalau diperhatikan ini masih sangat dominan pendekatan positivisme rasional. Oke, saya kira demikian perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menginspirasi teman-teman untuk bisa lebih banyak membaca. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.